Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli ayam lalu diikat. Setelah diikat dimasak bumbu. Sambutan salam kurang kuat karena terhalang pohon bambu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya istiqomah iman dan Islam. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Itu di atas drone-nya sudah siap. Boleh diangkat tangannya ke arah drone. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sekarang bulan apa nih? Bulan Muharram. Itu sedang saya baca yang ada di baliho depan saya, belakang Bapak Ibu semua, dakwah dalam rangka 1 Muharram. Muharram ini dikenal dengan hijrah. Hijrah artinya tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru ini yang motornya lama segera motor baru, yang mobilnya lama segera mobil baru, yang rumahnya lama segera rumah baru. Udah cukup sampai situ. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang sama kita hormati UAS, Ustadz Anwar Sadat. Kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa bawa kipas. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 2 UAS. Ustadz Anwar Sadat, Kiai Haji, Doktorandus, MAG. Beruntung Bapak Ibu di Tanjung Jabung Barat punya pemimpin yang hebat dalam masalah dunia, tapi juga mengurus kita masalah akhirat. Insya Allah ini pilihan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Kajari,
beserta ibu-ibu semua, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala dan tidak ada kepala. Ustadz Somad ini yang disapanya, yang ada jabatan, yang dipentas saja, padahal kami yang dari tadi menunggu, betul? Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, solihin, solihat, yang belum kawin, yang belum sunat, semuanya. Saya dapat kabar katanya toko-toko di Kuala Tungkal tutup hari ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan keuntungan dagangnya diganti Allah berlipat ganda, insya Allah. Yang ke laut juga katanya pray. Pray itu maksudnya, pray itu dari bahasa Inggris free. Jadi yang ke laut juga petang ini tidak ke laut. Kata ikan, kapan kamu nangkap aku? Udah seminggu tidak ke laut. Petang ini yang mau saya sampaikan berkait dengan hijrah ini ada 5 poin. Berapa? 5. Supaya Bapak Ibu nanti pulang fokus, ada yang dibawa pulang. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Adik-adik awas jatuh licin. Yang pertama, ini rudal yang mau diterbangkan ke Gaza. Amin. Yang pertama, yang selama ini mabuk, sakau, riba, zina, narkoba, bingung kapan momen mau pindah. Inilah masanya kita hijrah, kita betul-betul pindah tahun ini. Siap? Dari maksiat kepada taubat, amin. Dari lalai kepada zikir, amin. Dari riba kepada syariah, amin. Yang tidak boleh pindah itu satu, tidak bisa berpindah ke lain hati. Di hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami saya Pak Ustadz dulu mabuk, sakau, main judi, judol, main macam-macam. Tapi sekarang Pak Ustadz kemana Bu? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Mau sampai kapan buat dosa? Mau sampai kapan maksiat? Berjalan di atas tanah, tanahnya punya Allah. Bernaung di bawah langit, langitnya punya Allah. Bernapas dengan udara, udaranya punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi punya Allah. Tapi melawan Allah, durhaka sama Allah, melanggar aturan Allah, matinya tetap masuk tanah, dimakan cacing pita. Apa yang mau dicari hidup ini? Mudah-mudahan yang minum khamar segera bertaubat, amin. Yang belum sholat segera sholat, amin. 40 orang lebih, 400 orang lebih, 4000 orang lebih di petang yang penuh dengan keberkahan. Salah satu waktu yang mustajab berdoa adalah petang Jumat ba'da asar. Ini sudah asar. Yang belum sholat asar, saya nggak nanggung dosanya. Jangan sampai nanti mati ditanya Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak sholat asar? Gara-gara Ustadz Somad. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun,
Kalau tak sembahyang apa gunanya? Yang bingung karena ramai, wuduknya payah, tenang, pemadam sudah disiapkan. Dua fungsi pemadam petang ini. Yang pertama, yang kepanasan disemprot karena lama tak hujan, mudah-mudahan suasana segar. Yang kedua, yang belum berwudu, insya Allah selesai pulang dari sini bukan cuma wudu, mandi taubat sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bingung kapan mau hijrah, saya bingung kapan mau taubat. Jangan bingung-bingung, inilah momennya. Muharram 1447 kita betul-betul taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat jangan kuat-kuat, ada orang. Polisi astagfirullah, berani kalian. Kalau tuan beli peniti di Tanah Abang, jangan kuat-kuat sebut mati, nanti kalian kena tilang. Tentara, mereka lah yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Ustadz, jadi bapak jangan kecewa, jangan sakit hati. Bukan cuma perasaan bapak yang nggak mereka jaga, perasaan saya pun gitu juga pak. Ini tabligh akbar ini super lengkap, masya Allah, tabarakallah, semuanya lengkap. Ambulan sudah siap, pintunya sudah terbuka. Inilah mobil gratis, syarat naik 2, sakit mati. Mati jangan takut, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati. Resiko muda adalah tua. Berani muda berarti berani tua. Kalau takut tua berarti jangan. Enak ya ceramah di Kuala Tungkal ini, nyambung. Masya Allah, orangnya cerdas-cerdas. Pantasan Ustadz Anwar Sadat bisa jadi bupati, karena masyarakatnya cerdas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami-suami yang bingung kapan mau tobat, kapan mau jadi suami yang baik, kapan mau jadi suami yang bisa jadi imam, sekaranglah masanya. Hai suami-suami yang kasar, menempeleng memukul istri, pergi kondangan, wajah istrinya sebelah biru sebelah hijau. Tanya sama kawannya, suamimu KDRT? Bukan. Terus salah make up, di rumah tadi mati lampu. Begitu keluar tempat undangan, orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya yang diketawakan orang. Kayaknya pengalaman pribadi. Saya sering mati lampu. Saya kalau ngelihat senyum bapak ibu ini, kelihatannya orang Kuala Tungkal ini orangnya bahagia semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari senyumnya dan tawanya yang lepas. Orang kalau susah, banyak masalah, hutang keliling pinggang, setengah mati kita mancing nggak bisa senyum. Senyum pun senyumnya tertahan. Tapi di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat ini kelihatannya orangnya nggak punya utang. Mudah-mudahan yang punya utang segera lunas. Banyak juga tuh. Saya bingung Pak Ustadz, kapan saya mau tobat dari pacaran? Inilah momennya, Muharram, tahun baru hijrah. Tidak lagi ada anak-anak muda yang pacaran-pacaran, ya Allah.
hari Jumat petang, ba'da asar, waktu mustajab, waktu berdoa, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Dah selesai. Sampai hati Ustadz Somad mendoakan kami putus. Yang sudah putus, pindahkan mereka kepada hubungan yang terbaik. Segera temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Saya tengok yang bilang amin udah berlaki berbini semua. Apa maksudnya ini? Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kita semua insya Allah. Amin. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Muharram adalah titik balik. Muharram adalah momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai kapan? Mau sampai nyawa di tenggorokan, pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan kalimah thayyibah husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadikan Muharram sebagai titik balik, sebagai momentum, sebagai tempat untuk tempat apa ya? Menemukan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berperan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada bupati berjuang dengan tanda tangannya menolong agama Allah. Ada ustadz dengan ceramahnya. Ada bupati dengan tanda tangannya. Tapi ada bupati yang juga ulama, bisa dengan lisannya dan bisa dengan tanda tangannya. Itu adalah Kiai Haji Ustadz Anwar Sadat. Kita doakan beliau sehat walafiat. Tentara dengan seragamnya, polisi dengan pistolnya, jaksa dengan tuntutannya, hakim dengan palunya, hadrah dengan lantunan syair-syairnya. Apa nama grup hadrahnya adik-adik? Grup Pemda. Inilah grup hadroh yang paling hebat. Ternyata Pemdanya punya grup hadroh, bukan pemain naturalisasi. Anda mau nikah, Anda mau walimah, Anda mau khitan, undanglah grup hadroh Pemda. Gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau kita burung, terbanglah di atas awan. Kalau kita ikan, berenanglah di dalam laut. Jangan katakan ikan bodoh karena tidak bisa terbang, karena itu bukan dunia dia. Betul? Dulu anak kita dikatakan bodoh, ranking 16 karena tidak bisa fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Ternyata lukisannya mantap. Dengan lukisan itulah dia terkenal di dunia. Ternyata kreasinya hebat. Dia bisa menggambar gedung bupati, dia bisa membuat macam-macam kreasi. Ini anak saya ini bodoh Pak Ustadz, nggak hebat matematika. Rupanya bukan bidang dia di situ. Bidang dia adalah kuliner, masak asam pedas paung. Betul? Jadi anak ibu jangan katakan bodoh, bangkitkan semangatnya. Mama, aku nilaiku matematika kok 3. Dasar kau bodoh.
Jangan jatuhkan mentalnya ya Bu, jangan jatuhkan semangatnya ya Pak, karena tidak ada manusia ini yang rendah, tidak ada manusia ini yang hina. Allah berikan dia kemampuan masing-masing. Insya Allah, walaupun dia tidak pejabat, walaupun dia bukan orang hebat di mata manusia, tapi dalam pandangan Allah mereka adalah orang-orang yang luar biasa insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi perasaan saya yang tampil ke depan protokol, habis itu Bapak Bupati, habis itu langsung Ustadz Somad. Tolong dimanapun yang mau buat acara, tirulah susunan acara di Tanjung Jabung Barat. Begini kalau mau buat acara, ini kadang sambutannya sampai 1 bis. Cuma begini-gini kita baru malam pula tuh acaranya. Jam 12 berikut ini mari kita dengarkan tausiah tablik akbar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya pun naik Bismika Allahumma ahya. Tapi ini langsung aja protokol pembukaan Bapak Bupati, langsung Ustadz Abdul Somad. Nggak ada tadi protokol memanggil berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Nggak ada. Tapi apakah mereka tidak mulia di sisi Allah? Mulia. Acara kita ini di Tanjung Jabung Barat, di Kuala Tungkal, dimeriahkan dengan gambar dari pojok ujung atas bawah. Dari siapa? Itu adalah tim media dengan drone-nya yang tadi awalnya ada 4, yang 3 udah pulang, tinggal 1. Nggak ada mereka dipanggil. Kepada teknisi drone menyampaikan sepatah 2 patah kata, nggak ada. Bukan berarti mereka tidak mulia, mereka punya kemuliaan. Abdul Somad ceramah sekali, berapa kali? 1 kali, tapi ceramahnya bisa ditonton berulang kali. Kenapa? Karena kamera menyala abangku. Banyak Kak, hidup kameranya, hidup ya. Soalnya di beberapa tempat banyak pas ditanya, mohon maaf Pak Ustadz ini mati. Terus kenapa dipasang? Untuk gaya-gaya. Tapi orang Kuala Tungkal bukan yang menang gaya, dia memang betul-betul ada buktinya nyata insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kau jadi perempuan? Aku laki-laki yang berusaha, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, aku yang cari duit, kata bapak. Seakan-akan perempuan ini nggak punya peran. Apa kata si ibu? Terus anak kita yang do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do itu, kalau bukan karena aku yang melahirkannya, kau pikir melahirkan ini macam membuang ingus? Jangan sepelekan orang, betul Bu? Semangat. Sekarang bapak-bapak kalian memang sehat, kalian masih muda, kalian bertenaga, kalian berkawan, kalian bersahabat, kalian ngopi, kalian kongko-kongko. Tapi sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya menjelang sakratul maut, yang menyuapkan makan, yang kelihatannya saya menyuarakan perasaan wanita teraniaya. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya baik-baik, sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan karena teman kaya duitnya banyak dipuji melambung, ketika teman susah sakratul maut dihina, dijatuhkan. Siapa yang paling mulia di antara kita di sisi Allah? Bukan Abdul Somad yang berdiri di atas mimbar, di atas pentas, di samping para pejabat. Boleh jadi yang duduk di atas tanah, yang tidak ada tenda, yang tidak ada karpet, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Dia mainkan orang ini pula. Ya ilaha illallah. Saya itu maksudnya ya memang betul, tapi jaga juga lah perasaan kita. Yang payah ceramah di depan orang-orang jujur ini ya.
nggak bisa diajak bersandiwara. Kalau mau mencari orang yang baik di zaman fitnah yang luar biasa ini, di zaman banyak fitnah, di zaman banyak mungkar, di zaman banyak maksiat, orang masih datang tablik akbar. Mohon maaf. Ini apakah diwajibkan Pak Bupati? Tidak. Ini dikoordinir pakai bis rame-rame. Pak Bupati mewajibkan Pak Camat mewajibkan Pak Kades mewajibkan RT RW. Kepala dinas dikerahkan, pegawai ASN yang nggak datang non job. Bapak Kapolres mewajibkan Bapak Kapolsek mewajibkan Babin Kamtipmas teruslah ke bawah. Siapa yang nggak datang dicabut SIM STNK BPKB. Betul? Tidak katanya Pak. Semua yang datang ini adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, hijrah, momen kita untuk pindah taubat dari maksiat kepada taat. Yang kedua, kita sudah punya peran masing-masing. Bapak Kapolres nggak usah ceramah, Pak Kapolres nggak usah khutbah, Pak Kapolres cukup diam saja. Kalau ada orang minum khamar, main judi, nggak usah diceramahi. Terus gimana? Tembak aja. Setuju? Jangan tembak-tembak, nanti beliau ditangkap propos sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yang ketiga. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, istrinya Khadijah meninggal, anaknya 3 perempuan meninggal, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, anaknya laki-laki Al-Qasim, Abdullah, satu lagi laki-laki dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim meninggal. Setelah dia meninggal, diusir dari kampung halaman. Pelajaran yang ketiga, bahwa setiap hidup ada ujiannya, bahwa setiap hidup ada cobaan. Enak ya Ustadz Somad, jalan ke sana, jalan kemari, dari Pekanbaru ke kota Jambi, singgah sebentar ke Kuala Tungkal. Itu bukan pantun, perjalanan saya. Enak ya Ustadz Somad, kemarin di Pulau Madura, hari ini ke Jambi, petang ini Kuala Tungkal, nanti pulang ke Pekanbaru, habis itu dia nanti ke Kelantan Malaysia, pulang lagi. Ibu, bapak sebetulnya selama ini ikut dengan saya, mengikuti perjalanan saya melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Betul? Enak kau ya, jalan sana jalan sini, enak kamu ya, jalan sana jalan sini. Saya dari tadi di rumah aja duduk. Apa kata orang yang jalan sana jalan sini? Enak kamu, karena kamu di rumah terus. Iya, aku di rumah terus karena keningku berbisul. Aku malu jumpa orang. Terus aku jalan ke sana kemari ini, kau pikir nggak ada bisul? Ada. Aku jalan ini karena nggak bisa duduk, berbisul juga. Jadi intinya kita hidup ini semua punya bisul. Ada yang bisulnya di kening, malu keluar rumah. Ada yang bisulnya dari tadi melambai terus, rupanya bisulnya di ketiak. Intinya hidup ini semuanya punya
Semua punya cobaan dan ujian. Suaminya baik, bininya mak lampir. Bininya baik, lakinya genderuwo. Bini baik, suami baik, tetangga sundel bolong. Bini baik, suami baik, mertua nyiblorong. Bini baik, suami baik, tetangga baik, mertua baik, anak tuyul. Intinya memang hidup ini nggak ada istirahatnya, nggak ada tenangnya. Tenangnya itu di mana, Pak Ustadz? Tenangnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Dulu saya sangka, Pak Ustadz, nanti kalau anak sudah tamat dari pesantren tenang, nggak taunya kuliah, nggak tenang lagi, Pak Ustadz. Kenapa nggak tenang, Bu? Biayanya mah. Saya sangka nanti kalau anak sudah kuliah tenang, rupanya nggak tenang, Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Nyari kerja susah. Saya sangka nanti setelah anak ini nikah tenang, Pak Ustadz. Rupanya setelah tenang pun, setelah nikah nggak tenang. Kenapa? Dia menitipkan anaknya pula ke rumah. Dulu waktu kecil, waktu dia kecil, sibuklah kita menggendong dia, sampai nggak pernah yasinan, sampai nggak pernah pengajian. Sekarang pun nggak juga. Ustadz Somad katanya datang ke Tanjung Jabung Barat, katanya Ustadz Somad datang Kuala Tungkal. Iya, aku nggak bisa. Kenapa? Menggendong cucu. Ya Allah, selamatkan kami dari cucu. Jangan gitu, Pak Ustadz. Mudah-mudahan ibu semua dapat cucu yang lucu-lucu. Kenapa setiap nengok anak kecil itu bawaannya senyum, pas nengok bapaknya? Kenapa kalau nengok cucunya nangis, pas nengok neneknya? Kenapa? Karena anak kecil tak berdosa. Makanya kalau megang anak kecil dikencinginya, alah kencing pula, nggak apa-apa, dapat rezeki, dapat rezeki. Coba kalau neneknya yang kencing. Ya Allah, ampunkan dosa kakek nenek ayah ibu kami semua, ya Allah. Kalau bukan karena mereka, kami tidak akan wujud di dunia ini, ya Allah. Maka kesimpulannya adalah tidak ada hidup tanpa cobaan. Menjadi pohon yang tinggi enak, jadi pohon yang tinggi anginnya kencang. Tengok dari tadi pohon yang tinggi itu dari tadi goyang terus, anginnya kencang. Jadi bupati, jadi kapolres, jadi dandim, anginnya kencang. Oh kalau gitu jadi rumput saja, jadi rumput di lapangan sepak bola. Memang anginnya agak kencang, tapi dipijak orang. Kalau begitu yang tengah saja, Pak Ustadz. Jangan jadi rumput, jangan jadi pohon tinggi, terus jadi bunga aja, dipetik orang. Ini panitia tolong habis acara jagain. Itu maka banyak Satpol PP ini. Kenapa? Untuk menjaga bunga-bunga ini jangan sampai dipetik orang. Tapi insya Allah orang Kuala Tungkal, jangankan bunga, jangankan manusia, hati Ustadz saja dia jaga. Betul? Dari mana Ustadz tahu mereka menjaga hati Ustadz? Saya sudah ceramah 45 menit, tapi tidak ada satupun yang menunduk. Kadang kalau orang nggak jaga hati kita, baru kita ceramah 15 menit, kadang baru kultum 7 menit, sudah keluar kuda Nil dari sungai Nil. Tapi di Kuala Tungkal, makanya saya kalau tahu siatu mata saya tajam. Ini salah satu trik yang dibuat panitia. Dibuatnya ada pohon-pohon bambu supaya yang mau nguap bisa dari balik celah pohon bambu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Setiap manusia pasti ada. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Yang kerja takut nggak dapat gaji, yang PNS takut non-job, yang sudah ASN takut pensiun, takut.
wa naqsim minal amwal, miskin, susah, rugi, wal anfus, sakit, mati, was samarat, kurang tanaman, kurang hujan, kemarau, pacaklik. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dapat musibah dia cepat balikkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Setiap dapat musibah, ini anakmu, alhamdulillah. Ini rumahmu, masya Allah. Ini mobilmu, tabarakallah. Jangan lupa balikkan kepada Allah. Ini cucumu, alhamdulillah. Ini motormu, masya Allah. Ini kantormu, tabarakallah. Ini suamimu, innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu sabar menerima ujian dari Allah. Mudah-mudahan bapak semua orang-orang yang sabar menerima ujian. Sedangkan Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang paling mulia, ujiannya luar biasa. Belum lagi menengok dunia, ayahnya sudah meninggal dunia saat dia 2 bulan dalam kandungan. Sedang lucu-lucunya, sedang rindu-rindunya, umur 6 tahun, peluk ibu kasih sayang, meninggal dunia. Drone ini selalu datang. Bagaimana cara mengusir drone ini? Bersolawat kita sekali lagi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tengok, apapun yang datang mengganggu kita sholawat, dia hilang. Datang nanti tetangga, kabarnya anak Syanu lagi Syanu, bini Syanu, salatullah salam. Nanti dia bilang, alah kau nggak bisa diajak ngobrol, pergi aja. Datang nanti orang ganggu adik-adik, hai sayang, godain kita dong. Jangan kita ejek dia, diam kau kucing kurap. Jangan, godain kita ya. Salatullah salamullah, pasti dia langsung lari. Kenapa lari? Karena kita megang martil. Nah, hilang drone tadi kemana ya? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan rumah kita baik, anak kita baik, suami baik, tetangga baik, rezeki baik, jiran baik, hati baik, pikiran baik, cakap baik, mata baik, telinga baik, semuanya baik insyaallah. Amin. Wa utan anhu asyara sayyi'at, dosa-dosa diampunkan Allah. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajat tingkatan kemuliaan insyaallah. Amin ya rabbal. Datang lagi doang. Berikutnya yang keempat, ada yang menemani Nabi di atas, namanya Abu Bakar. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali. Ada yang bawa makanan, namanya Asma binti Abi Bakar. Ada yang bawa berita, namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
bihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, ada yang menemani di Jabal Sur, Abu Bakar. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali. Ada yang bawa makanan, Asma. Ada yang pura-pura mengembala kambing, Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjuk jalan, yang membawa tunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraiqid. Tolong ingat nama ini baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Apa pelajaran yang keempat? Tidak bisa sendirian, mesti bersama-sama, mesti berjamaah. Kalau tuan menangkap belalang di atas kubis, kalau sudah ada surat datang, itu tanda waktu sudah habis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nggak bisa sendirian. Ibu bisa hidup sendirian? Bisa. Bapak bisa hidup sendirian? Bisa. Jangan sendirian, kita bekerja sama. Ustadz Abdul Somad bisa sendirian? Nggak bisa. Saya ini bisa menggelegar di atas ini, itu karena mereka yang ada di bawah tenda Setda Tanjab Barat. Itu kan ada mereka di sana. Coba kalau mereka menurunkan volume mikrofon itu. Buktinya tadi, mic tadi kan nggak berbunyi. Terus sebetulnya kerja mereka itu. Maju, kita mau nengok Ustadz Somad, gimana dia mic nggak berbunyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Kita makan, ambil nasi, letakkan ikan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan baca sampai habis, bisa meleleh air liur. Berapa kita sudah utang? Utang sama siapa? Yang nanam padi. Utang sama siapa? Yang nanam cabai. Utang sama siapa? Yang nanam bawang. Utang sama siapa? Yang nangkap ikan. Pernahkah kita doakan mereka semua? Gak pernah. Itu maka bunyi doanya Allahumma barik lana. Karena kalau tidak sebut barik lana, lama kita doa, ya Allah berkahilah yang nyari ikan, yang beri cabai, yang nanam sawah, yang mengelola padi. Dia supaya ringkas, Allahumma barik lana, berkahilah kami semua. Mudah-mudahan petani-petani kita diselamatkan dari lintah darat. Mereka tidak pernah nanam padi, mereka tidak pernah nyari ikan, tapi duit mereka paling banyak. Kenapa? Untuk buat sampan, buat speedboat, buat perahu. Dipinjamkannya duit, tapi nanti dia tarik. Dia yang menetapkan harga ikan, dia yang menetapkan harga padi, dia yang menetapkan harga sawah, dia yang menetapkan harga gabah. Semua yang di air itu kalau naik ke atas jadi jahat. Contohnya apa? Lintah darat. Apalagi buaya darat. Buaya itu kalau di air setia, tapi kalau sudah naik ke darat, makanya kalau ada laki-laki mandi di laut, di sungai nggak dimakan buaya, berarti dia enggak gitu. Kalau dia mengatakan di WhatsApp, hai sayang, dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan suamimu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pamanmu, maka yakinlah dia adalah. Yang terakhir, yang kelima adalah saya sampai hari ini sehat itu karena doa orang Tanjung Jabung Barat.
Saya pergi sholat Jumat yang khutbah Ustadz Somad. Hari ini saya sehat karena doa orang Tanjung Jabung Barat. Orang Tanjung Jabung Barat ini berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya Allah sehatkan Ustadz Abdul Somad. Di hari Jumat dia akan tablik akbar. Sampai hari Jumat nanti hidupkan dia, sehatkan dia. Setelah tablik akbar itu terserahlah. Mau matikan dia, matilah dia situ. Tapi rasanya enggaklah sampai hati mereka mendoakan saya yang jelek-jelek. Ini mereka ini orang baik-baik semua. Ada Satpol PP yang mengamankan kita. Ada pemuda Pancasila. Pancasila! Kalau ditanya Pancasila jawabnya abadi. Pancasila! Takbir! Gitu. Istighfar! Astagfirullah. Kalau istighfar itu astagfirullah. Ini ada orang mabuk, pas disuruh istighfar, istighfar. Kita ini, bapak, rezeki kau banyak di tengah laut. Ibu, duit kau banyak. Itu karena doa bapak. Bapak, itu karena doa ibu. Ibu sama bapak. Boleh jadi anakmu yang tak berdosa itu yang berdoa di rumah. Maka jangan macam-macam sama orang. Jangan zolim, jangan aniaya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini ada tempat yang tinggi, naik dia ke atas. Tengah malam mengadu dia sama Allah. Baru tahu rasa kita. Jangan aniaya orang, jangan sentil telinga orang, jangan sakiti hati orang. Selama saya tausiah 1 jam, saya walaupun nggak ngelihat jam, itu saya tahu saya udah ngomong 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa semut itu udah mulai menjalar dia naik. Kesemutan. Tadi saya mulai jam 5, sekarang jam 6 kurang 10. 10 menit ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan. Yang saya sampaikan adalah 5. Doakan yang baik-baik. Ustadz Somad nggak minta banyak doa. Ustadz Somad cuma minta doa 1 saja. Seandainya doamu dikabulkan Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan doamu tidak banyak, aku kabulkan doamu. Tapi 1, jangan minta suami yang soleh. Kalau ibu punya suami yang soleh, ibu mau berbagi dengan orang lain? Kalau doamu cuma 1, doamu dikabulkan Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah pemimpin yang soleh. Kita doakan Ustadz Anwar Sadat pemimpin yang soleh, sehingga 1 kabupaten ini dapat rahmat dan keadilannya, insya Allah. Amin. Untuk Ustadz Somad doanya nggak banyak-banyak, 1 aja. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Mati jangan dicari. Kalau sudah sampainya kita tetap mati. Mati jangan lari. Karena kalau dia sudah datang kita tetap mati. Mau lari kemana? Kalau sudah mati kata Allah, dalam kelambu pun mati. Kalau mati kata Allah, sedang ceramah pun mati. Kalau mati kata Allah. Tapi kalau tak mati kata Allah, yang diponis dokter mati, tak mati-mati, dokternya mati duluan. Betul? Betul. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi bawa motor nggak pakai helm, datang Pak Kapolres, tilang. Kalau tak mati kata Allah, tidak mati Pak. Pak Kapolres tidak marah-marah, dia cuma berpantun. Kalau Tuan bawa peniti untuk kain selempang, memang kau tak mati, tapi tetap kena tilang. Apa pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh, jamaah tabligh diejek karena bersorban, berarti mengejek Nabi karena Nabi bersorban. Jamaah tabligh diejek karena berjubah, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjubah. Jamaah tabligh diejek karena berjenggot, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjenggot.
Alah kau berjenggot, baru mabuk kemarin. Sekarang baru 2 hari berjenggot. Macam kambing kau ketengok. Kau pikir dia kan nggak bisa membalas? Dia kalau mau membalas bisa. Aku macam kambing, kau tak berjenggot, anjing. Tapi karena dia sudah tobat, dia sudah hijrah, dia tak mau balas. Kalau dia mengetuk pintu ngajak sholat, assalamualaikum, ayo sholat, kita ejek, berarti kita ngejek Nabi. Karena yang ngajak sholat adalah Nabi, sahabat Nabi. Kalau belum mampu ngikut, jangan ngejek. Kalau belum mampu berdakwah macam mereka, Ustadz Somad berdakwah di tanah lapang, ini bukan dakwah, ini tablik akbar. Yang berdakwah sesungguhnya pintu ke pintu, masuk ke hutan, ke diskotik, ke meja biliar adalah jamaah tablik. Mereka yang masuk ke penjuru. Setelah mereka diajak ke masjid, ramai masyarakat, barulah panitia, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya Ustadz Somad ceramah di depan orang yang sudah baik. Adapun jamaah tabligh berceramah di tempat diskotik, berceramah di tempat orang dugem. Tahu dugem? Dugem itu duduk sambil gemetar. Mereka masuk ke diskotik, mereka masuk ke tempat dugem, mereka di situ tidak pakai tablik akbar, tapi berbisik kepada orang yang sedang mabuk itu. Sudah ngopi belum? Bagaimana kalau sedang dugem ini kau mati? Akhirnya mereka dapat hidayah. Kita doakan sahabat-sahabat kita jamaah tabligh ini tetap bersemangat untuk berdakwah, insya Allah. Amin. Sebetulnya jamaah tabligh ini dari mana Pak Ustadz? Ini kalau saya jelaskan bisa selesai sampai insya ini. Di India nggak bisa tabligh akbar seperti begini. Kalau di India tabligh akbar begini akan diserang oleh mereka yang sangat benci dengan Islam. Maka dakwanya pintu ke pintu. Namanya Maulana Ilyas, dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Mereka yang menebarkan dakwah dengan cara dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, lalu kemudian orang mengejek. Memang yang namanya dakwah selalu diejek. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam dakwah, insya Allah. Amin. Bagaimana pendapat? Ini dari tadi pendapat ada. Bagaimana pendapat Ustadz dengan para habaib yang ada di Indonesia? Karena banyak yang merendahkan mereka. Masih konsen? Masih fokus? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan, salah satunya namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Makanya ada keturunan namanya Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Husaini, keturunan Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba Alawi. Keturunan-keturunan Ba Alawi ini punya marga-marga. Ada marganya Asy-Syihab, itulah dia Habib Rizik Syihab. Ada marganya Al-Haddad, itulah dia Ratib Al-Haddad. Ada marganya Al-Attas, itulah dia Ratib Al-Attas. Ada marganya bin Yahya, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya. Ada marganya bin Syekh Abi Bakar, itulah dia Habib Umar bin Syekh Abi Bakar. Nah ini, mereka ini disebut dengan Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Kenapa mereka disebut mencintai? Karena mereka sayang kepada kita. Kenapa mereka disebut dicintai?
karena kita pun sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai para habaib ini insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana pendapat Ustaz? Pendapat Ustaz tentang zakat profesi, apakah tepat ketika zakat profesi ini diwajibkan untuk ASN? Ngitungnya jangan cuman gaji pokok, tapi yang dihitung total gaji, SPPD, keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak, total semua. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 dikeluarkan tiap bulan karena sudah sampai nisab. Yang belum sampai nisab maka dia masuknya infak dan kok somat? Sodako. Yang sudah sampai nisab namanya zakat. Yang tidak sampai nisab namanya infak dan sodako. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini sebulan ini minimal 10 juta kan? Jadi kalau sebulan 10 juta bayarnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat, storkan ke Basnas 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000 rupiah. Kalau 100 juta, memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Yang nggak bisa ngitung gerak-gerakkan aja mulut biar semangat saya sikit. Ini kalau dilihat ini tabungannya ini paling dikit ini 1 miliar. Amin. Maka nanti ngeluarkannya 25 juta kali 1.000 orang. 25 juta kali 1.000 orang 25 miliar. 25 miliar kalau diberikan ke cendol, berenang sambil minum. Ya Allah, bukakan rezeki masyarakat kami ya Allah. ASN, PNS, pegawai, polisi, tentara, BUMN, perusahaan, keluarkan zakat. Paling bagus potong atas. Gak perlu tablik akbar, gak perlu ceramah. Bapak Kapolres gak usah ceramah, cukup ngomong aja zakat potong atas. Yang gak potong atas potong atas. Mudah-mudahan zakatnya berkah insyaallah. Amin. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu merasa benar? Suami juga manusia, punya silap, salah, dan dolar. Saya suami, apakah saya mentang-mentang saya ustadz saya betul terus? Saya bisa salah, saya bisa emosi. Maka yang menasihati saya siapa? Yang menasihati saya adalah guru saya, saudara saya. Ibu jangan tegur suami sendirian. Ibu di backup oleh 6. Ibu punya wali, Bu. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima paman, ayah, abang, ayah, adik, ayah. Mereka lah yang menasihati suami Fir'aun. Fir, ini sebentar. Kau tidak selamanya benar, kau manusia, kau bisa emosi, kau bisa salah. Jangan ibu yang lawan suami. Jangan pulang dari sini langsung ya ayyuhal Fir'aun. Itu suara ngaji sudah terdengar. Kertas yang terakhir, anak saya sudah 5 tahun belum mau masuk sekolah. Memang belum masuk sekolah umur 5 tahun. Anak saya masuk preschool. Sekarang anak saya Sami itu 3 tahun 6 bulan preschool.
Preschool artinya lebih banyak pre daripada school. Semau-mau diajak. Jadi anak-anak ini insya Allah dengan kesabaran. Nanti kita doakan semuanya insya Allah. Kalau ibunya yang semangat, ibu aja masuk sekolah. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Jabung Barat. Allah jaga pemimpin kita selalu adil dan amanah. Allah jaga masyarakat kita takut kepada Allah. Allah jadikan Tanjung Jabung Barat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak kami, suami, istri, keluarga kami dalam Islam, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jamaah kami yang sakit, keluarga kami, angkat penyakitnya ya Allah. Wasyadatan fil ilmi, semangatkan kami menuntut ilmu, pengajian di masjid-masjid dengan ilmu yang benar-benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami melewati sakaratul maut. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.